pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Tetap kita tingkatkan pengawasan, terutama kita koordinasi dengan karantina. Sementara ini kita masih lockdown. Tidak ada ternak yang keluar masuk. Seolah tahun 2022 ini kita mencoba menerapkan, karena ini juga hasil beberapa diskusi dari BPK sendiri. Saudara, selamat pagi. Dari Bukit Holo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Jika penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kota Bau-Bau lockdown ternak dari luar daerah. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau akan membangun loket penarikan retribusi di pintu utama Benteng Wolio. Saudara, inilah Warta Kipton selengkapnya hari ini 26 Juli 2022 bersama saya, Bu Juda. Saudara, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore, tepatnya tanggal 25 Juli 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 4.048 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.172.390 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 4.023 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.975.011 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 14 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.916 jiwa. Saudara, kita beralih ke berita yang pertama. Jika penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kota Bau-Bau lockdown ternak dari luar daerah. Selengkapnya Waude Nurliani menurunkan laporannya. Masuknya wabah penyakit mulut dan kuku PMK di Sulawesi Selatan membuat Kota Bau-Bau lebih was-was dan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus yang dapat mematikan hewan berkuku genap tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertan Bau-Bau melalui bidang peternakan, yakni pengawasan dan membentuk Satgas Intelen beranggotakan ASN dinasnya. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispertan Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati menyebutkan langkah strategis lainnya yakni lockdown. Pemkot Bau-Bau sementara waktu melarang ada ternak berkuku genap seperti sapi, kambing, dan babi keluar masuk melalui pelabuhan laut. Keputusan tersebut, kata Jusriati, juga sejalan dengan surat dari Kementerian Pertanian. Waspadanya itu tetap kita tingkatkan pengawasan, terutama kita koordinasi dengan karantina. Sementara ini kita masih lockdown. Tidak ada ternak yang keluar masuk. Itu ternak yang berkuku genap. Sapi, kambing, babi, yang itu. Kalau hewan kesayangan masih. Lanjut Jusriati, pihaknya juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan kantor karantina pertanian wilayah kerja Bau-Bau agar melarang sementara waktu ternak yang keluar masuk, khususnya ternak berkuku genap di pelabuhan. Lanjutnya, pelarangan lalu lintas ternak hanya berlaku lewat jalur laut yang asal hewannya dari luar Sulawesi Tenggara, sementara ternak yang asalnya dari kabupaten terdekat seperti Buton, Buton Tengah, Buton Utara, bahkan Muna, untuk kebutuhan penjualan daging di rumah potong hewan masih diperbolehkan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau segera menerapkan penarikan retribusi masuk ke kawasan Benteng Wolio. Sebagai tahap awal tahun ini, Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau akan membangun loket penarikan retribusi di pintu utama objek wisata tersebut. Mengenai hal ini, Afriansah menurunkan laporannya. Insya Allah tahun 2022 ini kita mencoba menerapkan, karena ini juga hasil beberapa diskusi. Tahun 2022 ini Dinas Pariwisata Dispar Kota Bau-Bau akan membangun loket penarikan retribusi di pintu masuk utama Benteng Wolio. Selama ini, wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara yang masuk ke kawasan Benteng Wolio tak pernah dikenai retribusi. Kepala Dispar Bau-Bau Idrus Taufik Saidi mengatakan, selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata,
Keberadaan loket retribusi tersebut menjadi salah satu item penilaian desa wisata yang merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Insya Allah tahun 2022 ini kita mencoba menerapkan, karena ini juga hasil beberapa diskusi dari BPK sendiri, dari kemarin penganugerahan gelar desa wisata, salah satu tim juri, dan salah satu poin penilaian di tempat objek wisata itu ternyata ada loket karcis untuk para pengunjung, baik dia lokal, domestik atau mancanegara ya, sehingga pencatatan, pengadministrasian atau pengelolaan di kawasan destinasi itu bisa lebih maksimal dan terukur. Mantan Kadis Perhubungan Bau-Bau ini juga mengatakan, Dispar Bau-Bau sudah mendapat restu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sulawesi Selatan yang memiliki kewenangan terhadap pelestarian dan pemeliharaan Benteng Wolio untuk pembangunan loket tersebut. Ini bersinergi terkait dengan hal seperti ini, sepanjang tidak merubah bentuk di areal cagar budayanya, untuk pemanfaatan dan peningkatan pengelolaan cagar budaya itu sendiri boleh dilakukan. Lebih lanjut, mantan Kadis Kominfo Bau-Bau ini mengatakan pembangunan loket retribusi tersebut ditarget rampung November tahun 2022 ini. Setelah itu, Badan Pendapatan Daerah sudah bisa melakukan penarikan retribusi sepanjang belum ada perubahan aturan. Di mana kata Feki, sapaan akrab Idrus Taufik Saidi, besaran retribusi yang akan dikenakan untuk orang dewasa atau umum sebesar Rp5.000 per orang dan anak-anak Rp2.000. Mudah-mudahan kalau masih merujuk retribusi yang tahun berjalan sebelum adanya perubahan undang-undang, kalau jadi mungkin itu juga kita launching supaya masyarakat menjadi terbiasa soal nanti penentuan tarifnya menyesuaikan regulasi terbaru, umpamanya tahun 2023 nanti. Nah, ini juga akan disampaikan ke publik. Secara teknis, kata Idrus, terkait penarikan retribusi masuk ke Benteng Wolio tersebut, rencananya akan dikecualikan bagi warga yang tinggal di dalam kawasan objek wisata tersebut. Sehingga nanti pihaknya berharap ada kesepakatan kolektif bersama warga untuk membuat penanda seperti stiker di kendaraan masing-masing. Jadi pemberlakuannya berbeda. Contoh mungkin dipasang sebuah stiker atau inisial tertentu bahwa mereka akan diketahui oleh petugas atau pengelola benteng bahwa mereka adalah masyarakat penghuni di dalamnya. Yang kemudian bedalah. Kemudian mereka kalau masuk tidak seperti masyarakat ya, atau turis atau pelancong atau yang berkunjung di benteng ya. Mereka akan free untuk lalu lalang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, puluhan pelaku UMKM di Kota Bau-Bau diedukasi mendaftarkan izin berusaha berbasis online melalui sistem OSS RBA. Kehadiran sistem OSS ini merupakan produk Undang-Undang Cipta Kerja. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Semakin tinggi tingkatan bahaya suatu jenis usaha, maka semakin banyak persyaratan keamanan yang harus dipenuhi agar tidak merusak kualitas lingkungan ekonomi. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu PTSP menggelar sosialisasi online Single Submission Risk Based Approach OSS RBA kepada pelaku UMKM di Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengatakan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai respon untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemulihan ekonomi nasional, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini telah memangkas berbagai hambatan dalam pengurusan perizinan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga pelayanan akan lebih efisien, mudah, dan pasti. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menetapkan pelayanan perizinan berusaha di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam pasal 11 juga diatur bahwa pelayanan sistem OSS pada perizinan berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, bisa menggunakan perangkat atau fasilitas sendiri maupun dengan fasilitas yang disediakan oleh OPD terkait. Ya, adanya peraturan ini maka perizinan berbasis izin berubah menjadi perizinan berbasis risiko, dimaksudkan
untuk memastikan bahwa semakin tinggi tingkatan bahaya suatu jenis usaha, maka semakin banyak persyaratan keamanan yang harus dipenuhi agar tidak merusak kualitas lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada. Derajat bahaya tersebut diukur dengan memperhatikan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala kegiatan usaha. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang mengklasifikasikan skala usaha menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, kegiatan tingkat usaha dengan risiko menengah rendah dan menengah tinggi, dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Pelayanan sistem OSS ini diakui masih sulit diakses oleh masyarakat luas. Olehnya itu, dinas terkait siap membantu para pengusaha yang ingin mendaftar dalam sistem tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, minyak curah Bulog Bau-Bau mampu intervensi harga minyak goreng di distributor. Selengkapnya Wade Nurliani kembali menurunkan laporannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Bau-Bau menyatakan harga minyak goreng di tingkat distributor berangsur turun. Kepala Disperindak Bau-Bau Laode Ali Hasan menuturkan, pasca kegiatan operasi pasar murah yang digelar Bulog Bau-Bau 2 pekan terakhir, memberi efek signifikan terhadap harga minyak goreng seiring dengan intervensi minyak goreng curah 3 kali berturut-turut dengan harga relatif terjangkau. Pantauan pihaknya di lapangan, rata-rata distributor Bau-Bau mulai menurunkan harga jual minyak gorengnya semula Rp27.000 menjadi Rp17.000 per liter. Dirinya berharap harga di pasar pun demikian akan kembali stabil seperti sedia kala. Kalau di pasaran mungkin belum kelihatan, tapi kalau di tingkat distributor sudah ada perubahan harga minyak goreng. Dari harga sebelumnya Rp27.000, sekarang mereka tawarkan kepada pelanggan di pasar, saya dengar sekarang bukan lagi Rp27.000 tapi sudah Rp17.000 per liter. Jadi mengikuti harga yang ada sekarang, yang ada jadi dari Rp27.000 per liter, sekarang Rp17.000 per liter mereka jual di tingkat. Sebelumnya, Minggu 24 Juli, Bulog Bau-Bau menggelar pasar murah minyak goreng curah dengan harga terjangkau Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kilogram. Terhitung sudah 3 kali Bulog menggelar pasar murah, perdana 12 Juli di Pasar Lameo, selanjutnya 23 hingga 24 Juli di Gudang Bulog, Kelurahan Wangkana. Kepala Bulog Bau-Bau Muhammad Akbar Said menuturkan, kegiatan pasar murah bagian dari intervensi pasar untuk menstabilkan harga minyak goreng sesuai dengan harapan pemerintah. Sebenarnya tujuannya kita hanya mau intervensi pasar, ya. Tujuan pemerintah serahkan ke Bulog supaya kita bisa mempengaruhi harga di pasar. Dan alhamdulillah saya lihat harga-harga di toko-toko maupun di mana supermarket sudah mulai turun. Harga minyak premium ya, sudah mulai banyak turun. Nah, ini sudah hampir mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah. Masing-masing kepala keluarga diberi kesempatan membeli maksimal 10 kg minyak. Setiap pembeli akan diperiksa kartu keluarga masing-masing. Penjualan minyak tersebut diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat, lebih khusus lagi bagi pelaku UMKM yang ada di Bau-Bau maupun kabupaten terdekat yang menjangkau gudang Bulog. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jika penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kota Bau-Bau lockdown ternak dari luar daerah. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau akan membangun loket penarikan retribusi di pintu utama Benteng Wolio. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.